Halo teman-teman sekalian dan juga para dosen yang terhormat, Bapak Felix Victor Paringotan Samosir dan juga Ibu Iren Lazarusli. Dan selamat datang di pembahasan kedua mengenai pengantar informatika dan komputasi. Nah, pada pembahasan pertama kita sudah membahas mengenai konsep dasar ilmu komputer, sejarah perkembangannya, dan juga kelebihan kekurangan dan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pada pembahasan kedua ini kita akan membahas ke dalam fundamental dari informatika dan komputasi, yaitu adalah algoritma. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus mengetahui pengertian dari algoritma itu sendiri. Nah, algoritma sendiri merupakan serangkaian tahapan logis dan sistematis yang terstruktur dan juga bertujuan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan atau mencapai sebuah tujuan baik dalam komputasi ataupun di kehidupan sehari-hari. Nah, dari algoritma sendiri itu mirip seperti resep makanan yang harus diikuti secara berurutan. Nah, dengan mengikuti urutan, percabangan, dan juga pengulangan, masalah kompleks dapat dipecahkan menjadi bagian-bagian yang kecil yang mudah dikelola. Tujuannya itu adalah untuk memberikan solusi yang efektif, konsisten, dan dapat diprediksi, menjadikan fondasi penting dalam pemecahan masalah dan pemrograman. Nah, kita akan masuk ke dalam contoh dari algoritma itu seperti apa? Seperti kayak tahapan pembuatan kopi, di mana pertama-tama kita harus membuka kemasan kopi tersebut, kita tuang kopi ke dalam gelas, kita panaskan air hingga mendidih, kemudian kita tuangkan air panas itu ke dalam gelas. Nah, dan kita aduk merata dan kita akan menghasilkan sebuah kopi yang ingin kita minum. Ada juga di dalam algoritma dua hal, yaitu traditional programming dan machine learning programming. Nah, apa sih yang membedakan kedua hal tersebut? Pemrograman tradisional itu mengharuskan programmer memberikan semua aturan dan logika secara eksplisit kepada komputer, seperti memberikan buku panduan lengkap. Sementara machine learning, komputer belajar sendiri pola dari data dan hasil yang diinginkan. Nah, kita akan masuk ke dalam analoginya. Analoginya itu seperti memasak, di mana programmer pemrograman tradisional seperti koki yang mengikuti resep, sedangkan machine learning seperti calon koki yang belajar dari percobaan. Nah, pendekatan ini memungkinkan komputer menyelesaikan masalah kompleks seperti pengenalan wajah. Yang berikutnya kita akan masuk ke dalam root algoritma, yaitu require, use, dan describe. Nah, require sendiri itu menekankan bahwa setiap langkah dalam algoritma harus bersifat jelas dan tidak ambigu, baik bagi manusia maupun mesin. Nah, ini adalah fondasi pertama yang menjamin bahwa algoritma dapat dipahami dan dieksekusi dengan tepat. Tanpa kejelasan ini, algoritma berisiko ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak atau bahkan gagal dijalankan oleh komputer. Nah, prinsip require juga mengisyaratkan bahwa algoritma harus independen, dapat dipahami tanpa bergantung pada konteks atau asumsi tersembunyi. Nah, yang berikutnya itu adalah use dan describe. Use itu sendiri berkaitan dengan penerapan konvensi dan notasi yang konsisten, memastikan algoritma dapat dikomunikasikan secara efektif dalam bahasa pemrograman. Sementara describe itu berfokus pada kemampuan algoritma untuk menjelaskan proses transformasi dari input menuju output, tidak hanya sekedar menghasilkan hasil akhir saja. Nah, ketiga pilar ini bersama-sama membentuk algoritma yang tidak hanya berfungsi, tetapi juga dapat dipahami, dikomunikasikan, dan direplikasikan dengan yang benar. Karakteristik dari algoritma sendiri itu terbagi menjadi beberapa hal. Nah, karakteristik algoritma itu ada input dan juga output. Nah, input dan output itu yang membentuk hubungan sebab akibat, serta kebenaran atau correctness yang menjamin ketepatan solusi. Algoritma itu juga harus bersifat finite atau yang biasa kita kenal dalam kata-kata sehari-hari, yaitu berakhir dalam langkah terbatas dan juga memiliki ketepatan atau precision agar setiap langkah dapat dioperasikan oleh komputer. Nah, karakteristik ini memastikan algoritma tidak hanya benar secara teoritis, tetapi juga dapat diimplementasikan dengan praktis. Nah, berikutnya itu ada implementasi algoritma di dalam komputer atau yang bisa dikenal sebagai pseudocode. Pseudocode itu berperan sebagai alat komunikasi yang menghubungkan logika algoritma dengan implementasi pemrograman yang sebenarnya. Nah,
Ia hadir sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan antara pemikiran manusia yang abstrak dan juga sintaksis ketat yang dibutuhkan oleh komputer. Nah, dengan menggunakan struktur yang mirip bahasa pemrograman, namun tanpa terikat aturan teknis yang kaku, pseudocode memungkinkan programmer untuk fokus pada alur logikanya saja dan penyelesaian masalah, bukan pada detail implementasi seperti titik koma atau tipe data. Nah, keunggulan utama dari pseudocode ini terletak pada fleksibilitas dan universalitasnya. Ia dapat dipahami oleh berbagai pihak, baik yang menguasai bahasa pemrograman tertentu maupun yang tidak, sehingga ideal untuk diskusi tim, dokumentasi, maupun perencanaan sebelum penulisan kode sesungguhnya. Pseudocode ini sendiri berfungsi sebagai blueprint dalam arsitektur, memberikan gambaran jelas tentang struktur dan alur pemrograman, tanpa terjebak dalam detail teknis pembangunan, sehingga meminimalisir kesalahan dan meningkatkan efisiensi dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, berikut kita akan masuk ke dalam karakteristik dari pseudocode. Pseudocode yang baik ditandai dengan struktur yang jelas menggunakan 3 komponen pemrograman fundamental seperti sequence, seleksi, dan juga repetisi. Nah, struktur ini memungkinkan algoritma kompleks diurai menjadi bagian-bagian yang teratur dan mudah diikuti, meskipun menggunakan kata-kata sederhana seperti get, print, ataupun set. Pseudocode tetap mempertahankan kerangka logika pemrograman yang solid, sehingga transisi dari pseudocode ke bahasa pemrograman nyata menjadi lebih mulus dan sistematis. Meskipun fleksibel, pseudocode itu harus menghindari ambiguitas dengan menjaga presisi dalam setiap langkahnya. Perintah seperti urutkan data perlu dijelaskan metode pengurutannya jika relevan dengan algoritma, atau cukup ditulis sebagai sort data jika dianggap sebagai fungsi bawaan. Nah, keseimbangan antara kerapian struktural dan kejelasan operasional inilah yang membuat pseudocode menjadi alat yang powerful untuk merancang, mengkomunikasikan, dan mengevaluasi logika algoritma sebelum diimplementasikan. Nah, berikut kita akan masuk ke dalam permasalahan pseudocode. Nah, pada permasalahan ini itu ketika Anda menulis software untuk perusahaan e-commerce dan untuk periode tertentu software menyimpan data jumlah komplain pelanggan. Nah, ini diimplementasikan ke dalam pseudocode. Kita akan masukkan sebagai contoh. Misalkan untuk get n, kita set n-nya itu sebagai 6 dan juga get c, kita akan set array-nya seperti 3, 0, 1, 0, 0 dan 2. Nah, kita akan masuk ke dalam proses eksekusinya, di mana langkah 1 sampai 4 itu adalah inisialisasi. Program menerima input N dan juga array C. Variabel I itu akan diset menjadi 1 dan non-complete day akan diset ke 0. Nah, setelah itu looping akan dimulai. Pada iterasi pertama, I sama dengan 1. Nah, pada array yang pertama, itu C-nya sama dengan 3 dan bukan 0. Nah, maka non-complete day akan tetap menjadi 0 dan I menjadi 2. Iterasi kedua, array-nya itu menghasilkan angka 0. Nah, sama dengan 0. Maka no complaint day akan bertambah menjadi 1 dan iterasinya akan bertambah menjadi 3. Nah, hal tersebut akan diulang sampai I-nya menjadi 7. Karena I itu sudah lebih besar dari N, maka program akan keluar dari loop dan outputnya akan mencetak the number of days with zero customer complaint. Itu adalah berapa? Berikutnya itu ada mekanisme dari pseudocode sendiri. Nah, terdapat dua hal, yaitu pertama, mekanisme kontrol sederhana. Mekanisme kontrol dalam pseudocode merupakan tulang punggung yang mengatur alur eksekusi algoritma. Sequence memastikan langkah-langkah dieksekusi secara berurutan seperti instruksi resep makanan, masakan, sementara selection memungkinkan algoritma membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu, meniru kemampuan manusia dalam mengambil keputusan logis, dan juga repetition memberikan efisiensi dalam mengotomasi tugas berulang, di mana dapat for digunakan ketika jumlah iterasi diketahui dan while untuk situasi yang bergantung pada kondisi dinamis. Nah, ada juga perintah-perintah dalam pseudocode yang berfungsi sebagai alat interaksi seperti get juga untuk mengambil nilai dari pengguna, set untuk mengubah state variable, dan juga assignment biasanya untuk menyalin nilai, print untuk menampilkan informasi, dan juga stop, return, atau exit yang mengakhiri
eksekusi fungsi atau program. Nah, kesimpulannya itu adalah algoritma didefinisikan sebagai serangkaian tahapan logis, sistematis, dan juga terstruktur yang dirancang untuk menyelesaikan suatu masalah atau mencapai tujuan tertentu. Nah, dengan karakteristik utama meliputi adanya input, output, kebenaran solusi, sifatnya yang finite, serta ketetapan operasi yang dapat dieksekusi komputer. Sebagai representasi algoritma, pseudocode memungkinkan penulisan langkah-langkah pemrograman tanpa terikat antar aturan sintaks yang kaku. Dengan menggunakan mekanisme kontrol seperti sequence, selection, dan juga repetition, serta perintah sederhana seperti get, set, print yang diilustrasikan melalui contoh studi kasus penghitungan hari tanpa komplain pelanggan pada software e-commerce. Ini ada beberapa referensi yang digunakan untuk mendesain PPT ini. Dan terima kasih telah menonton video ini. Maaf apabila ada salah penyampaian kata dan juga kita akan membahas pada pembahasan selanjutnya yaitu mengenai kenapa semua hal digital adalah angka 0 dan 1. Oke, terima kasih.